8 alasan klasik perokok yang sebenarnya itu cuman tipu daya. Mati itu takdir, tapi menderita di ruang ICU karena nafas tersengal-sengal itu pilihan yang sebenarnya bisa banget dihindarin. Halo teman-teman semua, senang sekali bisa menyapa kembali. Saya Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah di Klinik Kera yang siap menemani kamu bongkar-bongkar mitos kesehatan sambil sedikit curhat medis ya. Nah, kalau misalnya saya bahas tentang rokok, nah itu biasanya banyak yang punya komentar nih dari para pejuang asap yang seringkali bilang kayak gini, "Dok, kakek saya merokok sampai usia 90 tahun, sehat-sehat aja tuh." Nah, teman-teman, dalam dunia medis itu namanya survivorship bias. Nah, kita hanya melihat satu orang yang selamat dari medan perang, tapi lupa menghitung ribuan orang lainnya yang gugur di usia muda karena serangan jantung atau kanker paru. Menggunakan satu contoh pengecualian aja untuk membenarkan kebiasaan buruk itu ibarat menyeberang jalan tol sambil menutup mata. Lalu bilang, aman tuh, karena sekali lewat ya nggak tertabrak. Nah, bicara soal umur, banyak juga nih yang membandingkan dengan dokter atau orang sehat yang meninggal di usia muda padahal tidak merokok. Ingat ya, tubuh manusia itu bukan mesin pabrik yang keluar semuanya itu dengan spesifikasi yang sama. Ada faktor genetik, ada penyakit lain yang tidak bisa dikontrol. Tapi rokok adalah faktor risiko yang 100% bisa kita kontrol. Menghakimi rokok dengan alasan, dokter juga ada yang meninggal muda. Nah, itu sama saja dengan bilang pakai helm aja tetap kecelakaan. Jadi mending nggak usah deh pakai helm sekalian. Padahal helm itu alat pelindung. Sama aja seperti berhenti merokok adalah upaya kita untuk melindungi jantung dan pembuluh darah kita dari kerusakan jangka panjang. Banyak juga yang membawa-bawa argumen agama. Katanya merokok itu tidak dilarang secara gamblang. Padahal dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 195, kita itu diperintahkan untuk tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia, organisasi besar seperti MUI, itu sudah mengeluarkan fatwa haram karena dampak mudaratnya yang nyata bagi kesehatan diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau misalnya alasannya itu karena tidak ada larangan tertulis secara spesifik, coba deh pikirin lagi. Apakah kita itu mau menghadap Sang Pencipta dalam kondisi merusak amanah berupa tubuh yang sehat ini secara sengaja setiap harinya melalui isapan rokok yang kita tahu bisa merusak tubuh? Sekarang, mari kita bicara angka yang sering jadi kebanggaan, yaitu sumbangan cukai rokok bagi negara yang katanya itu sudah melebihi pendapatan gabungan BUMN. Ini lihat ada beritanya ya. Memang benar ya nilainya itu fantastis. Tapi tahu nggak sih berapa biaya yang harus dikeluarkan negara melalui JKN untuk mengobati penyakit akibat rokok? Banyak loh. Bahas ya, kanker udah pasti, penyakit jantung, stroke, ya, kerugian ekonomi akibat hilangnya produktivitas dan biaya pengobatan itu jauh lebih besar, bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Masalahnya, banyak hak pasien yang dibatasi sehingga tidak keluar sebesar itu. Misalnya nih, kalau misalnya ada pasien jantungnya tersumbat di banyak titik, harus pasang ring. Waduh, ini harus pasang 4 ring. Sementara anggarannya itu hanya menjamin pemasangan 1 atau 2 titik aja. Tidak bisa tuh langsung sekaligus. Atau misalnya kamu kena PPOK nih, sampai paru-parunya itu rusak permanen. Terus kamu sesak terus, kamu butuh oksigen. Nah, itu harus beli sendiri, tidak ditanggung penuh ya. Obat semprotnya itu untuk melebarkan saluran nafasnya. Sebulan cuma dapat 1. Kalau kebutuhannya banyak, ya kamu harus beli sendiri. Bayangkan, biaya gaya hidup saat muda malah jadi beban berat di masa tua. Yang merokok kan saya, yang mati saya. Apa sih urusan Anda? Nah, ini juga sering muncul ya. Padahal dampaknya itu tidak pernah berhenti di perokoknya aja. Asap rokok itu jahatnya luar biasa. Dia tidak hanya menyerang paru-paru kamu, tapi juga menjadi polusi bagi orang sekitar. Bayi di rumah misalnya, itu bisa terkena pneumonia hanya karena menghirup debu asap rokok yang menempel di baju atau kasur kamu, yang kita sebut sebagai third hand smoke. Bahkan banyak loh kasus istri yang tidak pernah menyentuh rokok seumur hidupnya, malah terdiagnosis kanker paru atau penyakit jantung koroner karena suaminya itu merokok di rumah. Merokok itu bukan sekedar pilihan pribadi, tapi merupakan tindakan yang secara tidak langsung merampas hak sehat orang-orang tersayang yang ada di sekitarnya. Beberapa orang bahkan pernah ada ya yang suka bercanda, dokter makan enak, kalau banyak orang sakit makin untung kan? Waduh, kalau boleh jujur, kami di rumah sakit itu udah kewalahan teman-teman. Pasien di poli jantung itu banyak banget, sehari udah lebih dari 50 orang. Belum lagi yang harus menjalani tindakan operasi pasang ring, itu masih ngantri tuh di rumah sakit. Dan kalau misalnya dilihat, yang menyedihkan itu banyak pasien jantung itu yang kena masalah di akibat rokok itu
kenanya itu di usia muda. Saya baru aja nanganin usia 40 tahun, serangan jantung yang luas, nggak punya BPJS, disuruh pasang ring nggak mampu. Aduh, kasihan itu jantungnya rusak ya. Jadi hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang patut disyukuri oleh dokter. Dokter itu akan sedih kalau menerima pasien yang tidak bisa ditolong. Kami lebih senang melihat kamu itu sehat, bisa bekerja, bisa bermain dengan anak cucu di rumah daripada melihat kamu jadi pasien langganan di bangsal rumah sakit. Kebahagiaan seorang dokter jantung itu bukan saat pasang ring, tapi saat melihat pasiennya itu berhasil merubah gaya hidupnya sehingga punya kualitas hidup yang lebih baik tanpa bantuan obat-obatan berlebihan atau bantuan mesin. Lalu ada juga nih kelompok yang merasa punya kontrol penuh. Rokok itu nggak bikin ketergantungan kok. Saya bisa berhenti kapan aja saya mau. Biasanya ini tuh diucapin oleh orang yang udah mencoba berhenti sampai 100 kali, tapi gagal lagi berulang-ulang ya. Jadi nikotin itu ya teman-teman, memiliki efek adiksi yang sangat kuat di otak. Itu setara dengan beberapa jenis zat terlarang. Jadi jangan merasa jumawa bisa mengendalikan rokok. Jika saat tidak menghisapin sebentar, emosi kamu udah meledak-ledak. Berhenti merokok itu memang butuh perjuangan yang besar. Tapi bukan berarti mustahil jika kamu itu punya niat yang kuat untuk menghargai setiap detak jantung yang masih diberikan Tuhan hari ini. Kesehatan itu bukan sekedar tidak sakit, tapi bagaimana kita bisa menjaga aset paling berharga agar tidak bangkrut, tidak rusak sebelum waktunya. Jangan sampai ya kita menyesal saat udah terpasang selang di mana-mana di ICU, karena saat itu kata seandainya udah lagi nggak ada maknanya. Jadi nih, kalau menurut teman-teman, dalih apalagi yang sering dipakai perokok untuk membela diri? Tuliskan di kolom komentar, mari kita diskusi sehat. Dan kalau kamu merasa informasi ini bisa menyelamatkan satu nyawa orang tersayang, jangan ragu ya untuk di-share video ini seluas-luasnya.